Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak-anak ibu? Semoga kalian tetap sehat dan doain juga guru-gurunya semoga tetap sehat juga biar nanti setelah wabah virus ini selesai kita tetap bisa ketemu langsung ya. Semoga juga puasanya lancar, mudah-mudahan gak ada yang ke warteg siang-siang bolong, curi-curi colongan makanan. Minggu kemarin ibu tidak memberikan materi karena memang kemarin itu Kamis Jumat kemarin itu sudah masuk libur awal puasa, jadi pembelajaran diliburkan terlebih dahulu. Nah, kali ini ibu akan memberikan materi tentang introvert dan extrovert. Minggu kemarin ibu memberikan materi tentang apa? Tentang emosi. Ya, ingat ya, jangan lupa tentang emosi. Kali ini materinya yaitu introvert dan extrovert. Apa? Introvert dan extrovert. Lewat video seperti ini lagi, karena kan memang ini masih harus belajar di rumah ya. Makanya ibu gak ada bosan-bosannya nih ingetin kalian buat tetap stay di rumah, gak usah keluar kemana-mana dulu. Kalau memang tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan yang mendesak, yang mendadak, silahkan di rumah terlebih dahulu. Kerjakan tugas-tugas yang ada, silahkan baca buku, silahkan lakukan kegiatan yang kalian sukai di dalam rumah. Jangan lupa cuci tangan juga kalau habis megang sesuatu, jangan langsung pegang-pegang wajah atau macam-macam gitu ya. Nah, kali ini tadi ibu bilang ibu akan menjelaskan, memberikan materi tentang introvert dan extrovert. Mungkin kalian udah gak asing juga dengan kata introvert dan kata extrovert gitu. Pernah mendengar juga gitu, atau mungkin ada yang belum tahu juga gitu. Kenapa ibu mengambil materi tentang introvert dan extrovert kali ini? Yaitu karena memang masih banyak anggapan-anggapan yang kurang tepat tentang introvert dan extrovert ini gitu. Terlebih banyaknya anggapan-anggapan negatif tentang introvert gitu. Rasanya kayak malu ketika orang tahu kalau kepribadian kita itu introvert gitu. Padahal ya nggak kayak gitu juga gitu. Banyak yang beranggapan bahwa kalau orang yang pendiam, kalau orang yang mainnya sendirian doang di pojokan gitu, jarang ngobrol sama orang, jarang komunikasi sama orang lain, mereka beranggapan bahwa oh dia introvert tuh nggak asik gitu. Kalau misalnya orang extrovert kan orang-orang yang seneng gaul sama orang lain gitu. Banyak kan mereka beranggapan seperti itu gitu. Banyak beranggapan bahwa kalau orang-orang suara sahur, kalau misalnya orang-orang yang pemalu, mereka beranggapan bahwa dia pemalu, wah dia introvert tuh. Padahal sebenarnya ada benernya juga, tapi cara pandangnya itu yang kurang tepat gitu. Jadi di sini yang harus diluruskan gitu, bahwa sebenarnya orang pemalu itu belum tentu dia termasuk introvert gitu. Tapi memang salah satu ciri orang introvert itu adalah pemalu gitu. Tapi tidak semua yang pemalu lantas kita samaratakan dia itu introvert gitu. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, kalian sambil buka PowerPoint yang udah ibu kasih, nanti ibu jelasin di situ buat kalian, semoga kalian paham ya. Yuk sekarang kita bahas materi introvert dan extrovert. Kalian sambil buka PowerPoint yang ibu kasih ya. Baik, ini PowerPoint sudah ibu kasih ya ke kalian ya. Jadi biar kalian di rumah juga bisa sambil dilihat-lihat lagi, bisa dibaca-baca lagi, biar kalian makin paham. Oke. Introvert dan extrovert. Apa sih yang kalian tahu tentang introvert dan extrovert? Atau kalian mungkin pernah dengar introvert dan extrovert itu seperti apa sih gitu? Ada yang tahu nggak? Ibu yakin pasti udah ada yang nggak asing lah ya dengan kata introvert, dengan kata extrovert gitu kan ya. Tapi mungkin juga ada yang masih banyak yang belum tahu, belum paham apa sih introvert dan extrovert itu. Nah, introvert dan extrovert itu kan termasuk dalam bagian kepribadian. Nah, kepribadian itu apa, Bu? Kepribadian itu adalah ciri-ciri yang menonjol pada diri kita. Jadi kepribadian itu ciri-ciri yang menonjol pada diri individu ya. Jadi pada diri kita gitu. Misalnya kita ketemu orang yang supel dalam bergaul. Lantas biasanya kita langsung refleks kalau kita cerita ke orang, kita ngomong, ih dia tuh kepribadiannya ini loh, supel banget loh gitu. Atau orang yang nyebelin, kita kadang suka ngomong, dia tuh kepribadiannya nyebelin banget gitu. Nah,
Berarti kata kepribadian udah nggak asing lah ya di telinga kalian ya. Sampai sini paham ya. Nah, introvert dan ekstrovert ini termasuk ke dalam kepribadian. Tapi yang disayangkan masih banyak stereotip atau penilaian-penilaian yang kurang tepat tentang kepribadian introvert dan ekstrovert ini. Seperti yang tadi sebelumnya Ibu jelaskan di awal, masih ada yang beranggapan bahwa ketika ada orang yang diem, ada orang yang lagi nggak sama teman-temannya, mainnya senangnya sendiri, langsung beranggapan, wah nggak bener tuh, wah dia nggak baik tuh, dia orang introvert tuh gitu. Ketika ada orang-orang yang pemalu, orang yang malu, langsung juga dianggap orang itu introvert gitu. Padahal ya tidak selalu seperti itu gitu. Kadang kita beranggapan bahwa orang introvert itu ya orang yang pendiam, melihat aja orang yang pendiam berarti dia introvert. Orang yang ekstrovert adalah orang-orang yang senang bergaul, yang ketawa ketiwi gitu. Padahal tidak selalu seperti itu. Nah, di sini kita bahas introvert menurut Carl Gustav Jung ya. Ini G itu Gustav ya. Ini tulisannya Jung tapi dibacanya Jung, oke? Di sini menurut Jung, jadi introvert dan extrovert ini sebelumnya dikembangkan oleh salah satunya itu psikolog Carl Jung ini ya. Jadi si bapak yang bernama Jung ini yang membedakan apa sih kepribadian introvert itu dan apa sih kepribadian extrovert itu gitu. Nah, di sini sambil dilihat kalian dibaca menurut Carl Jung bahwa introvert adalah kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia subjektif, orientasinya tertuju ke dalam. Ulang lagi ya, orientasinya tertuju ke dalam. Oke. Nah, sedangkan orang-orang ekstrovert di sini sebelahnya kalian baca juga kepribadian yang lebih dipengaruhi oleh dunia objektif, orientasinya terutama tertuju keluar. Ada yang paham di sini maksudnya apa? Oke, jadi gini, orang introvert dan ekstrovert itu kan termasuk kepribadian kan ya. Introvert dan ekstrovert adalah termasuk kepribadian gitu kan. Nah, introvert dan ekstrovert ini kalau kita ibaratkan seperti handphone kan harus kita charger dulu tuh untuk mendapatkan energi biar akhirnya si charger itu isinya penuh, ya kan? Nah, orang introvert ini tadi di sini apa? Tadi di sini orang introvert orientasinya tertuju ke dalam. Nah, di sini orang introvert ketika dia ingin mendapatkan energinya itu dengan cara dia lewat dirinya sendiri. Nah, sedangkan ekstrovert kan tadi orientasinya terutama tertuju keluar. Berarti kalau ekstrovert itu mencharge dirinya harus dengan orang lain. Nah, apa sih maksudnya kok menchargernya dengan diri sendiri, menchargernya dengan diri orang lain, gimana sih maksudnya? Nah, sini kita bahas lagi, oke? Kenapa sih bisa begitu? Pelan-pelan ya, kita bahas pelan-pelan. Kenapa orang introvert mencharger dirinya, mendapatkan energinya itu lewat dirinya sendiri? Karena orang introvert itu akan terkumpul energinya ketika dia sendiri. Entah misalnya dia main HP, entah misalnya dia baca buku, ataupun dia berimajinasi dengan pikirannya sendiri. Karena memang orang introvert itu lebih suka berpikir ketimbang dia harus banyak berbicara. Nah, berbeda dengan ekstrovert maksudnya. Ekstrovert ini dia kalau misalnya dia lagi lemas, dia kayaknya kayak kurang semangat, dia harus keluar, dia harus bertemu sama orang lain, entah dia ngajak main temennya, ngajak nongkrong, ketawa-ketawa sama temennya, heboh gitu kayaknya. Nah, itu dia akan mendapatkan energinya kembali, jadi dia semangat lagi. Sampai sini paham gak? Jadi perbedaannya adalah dari mendapatkan energinya. Kalau orang introvert ketika dia merasa lelah, dia akan menyendiri. Nah, ketika dia menyendiri, energinya akan terkumpul.
Beda dengan orang ekstrovert. Orang ekstrovert kalau dia menyendiri, dia malah energinya malah semakin terkuras. Nah, ketika dia keluar, energinya akan timbul lagi dan akan banyak lagi, semangatnya hadir lagi gitu. Kalau orang introvert, kalau dia keluar ketemu orang rame, dia akan ngerasa capek, ngerasa pusing sendiri. Nah, makanya dia butuh sendiri untuk mendapatkan energinya kembali gitu. Sampai sini paham? Paham lah ya, semoga. Nah, jadi kalian yang mana nih? Si banyak ngomong atau si banyak mikir? Situ kan lihat ya, situ ekstrovert di gambarnya contohnya adalah banyak bicara. Kalau introvert banyak berpikir. Tadi kan ibu dijelasin di awal tuh, yang sebelumnya maksudnya. Orang yang ekstrovert adalah orang yang banyak bicara ketimbang mendengarkan. Karena memang orang ekstrovert ini lebih terlihat ekspresif kan ya. Apa aja yang ada di depannya nih, apa aja kejadian yang ada di depan, dia semangat. Mau diceritain lagi ke orang, tahu nggak masa tadi begini gini 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 gitu. Nah, kalau introvert ini termasuk pendengar yang baik. Jadi kalau misalnya kita mau curhat sama dia akan lebih fokus mendengarkan kita. Dia nggak akan sok-sokan ngasih solusi kalau emang kitanya nggak minta. Dia akan fokus mendengarkan. Iya, kita kan seneng ya kalau misalnya kita lagi cerita terus didengerinnya fokus sama orang gitu. Nah, si tipe introvert ini, kepribadian introvert ini sangat cocok sekali kalau emang kita butuh orang untuk mendengarkan cerita-cerita kita, karena dia benar-benar menghargai banget gitu. Orang introvert itu kalau misalnya tadi ya beda sama orang ekstrovert, dia akan ngerasa capek banget kalau harus dituntut buat ngomong terus, buat keluar ketemu orang banyak, itu dia akan ngerasa capek. Beda sama orang ekstrovert yang malah dia seneng banget kalau ketemu orang banyak. Nah, ini slide kelima. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri introvert. Coba sambil dilihat ya, ada apa aja sih ciri-ciri introvert itu? Ada cenderung lebih suka memasuki dunia imajiner, bisa merenung dan kreatif. Lebih suka menyendiri, tidak suka keramaian, suka mengamati keadaan sekitar, membicarakan hal penting, sikapnya tertutup, bisa menjadi pendengar yang baik, menyukai konsentrasi dan kesunyian, bekerja dengan baik sendirian. Ya, siapa yang termasuk di sini? Dilihat coba. Tapi ini tidak berarti ini semua menggambarkan berarti saya introvert, berarti saya ekstrovert. Nggak selalu begitu juga gitu. Cuman ya ini contoh-contoh kecilnya lah ya. Nah, coba di situ ada lebih menyukai dunia imajinasi. Nah, kenapa bisa begini orang introvert? Karena orang introvert itu kan kebanyakan mikir tuh. Jadi sering banget mereka tuh kayak ngebuat dunia imajinasi mereka sendiri. Wah, berarti ini cocok nih jadi penulis nih, mungkin ya. Karena mereka tuh suka menghayal. Otak mereka tuh berpikir terus. Kalau misalnya orang ekstrovert itu, dia tuh apa ya? Dia itu seneng banget ngomong, jadi apa yang dipikirannya langsung diomongin blak. Beda sama orang introvert. Kalau orang introvert ini dia jarang banget ngomong, tapi sebenarnya di otaknya mikir. Orang introvert dan ekstrovert itu sama-sama berpikir, cuman kalau orang ekstrovert dia luapkan, kalau orang introvert dia tidak meluapkan apa yang dipikirkan, ada di otak dia sebenarnya. Bedanya itu. Oke. Nah, di sini ada apa lagi situ? Lebih suka menyendiri dan tidak suka keramaian. Nah, kan tadi dibilang kan di awal orang introvert itu mendapatkan energinya ketika dia sendiri. Ketika berada di tempat rame, terlalu lama, waduh itu udah pusing banget deh itu orang introvert, ngelihat banyak orang pada beraktivitas rame, buat orang pada gerak misalnya di dalam mall atau di mana, itu udah pusing banget bagi dia gitu. Misal kalau dia lagi ke mall atau apa. Nah, biasanya kalau misalnya lagi jalan atau apa, udah ngerasa aduh udah pusing deh ngeliat orang pada jalan, ngeliat orang pada berisik, ngeliat kepala orang banyak banget gitu kan, pusing gitu kan. Nah, biasanya dia harus melipir dulu tuh biasanya. Harus
harus cari energinya dulu. Nah, cari energinya itu melipir dulu tuh biasanya, melipir dulu ya, entah bengong, entah sambil main HP, yang penting dia harus diem dulu tuh. Main HP, entah ngapain lah, pokoknya dia itu, ini dia lagi men-charger badannya, diri dia sendiri gitu, biar dia semangat lagi. Seperti itu. Kalau beda sama orang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert, kalau misalnya dia ke mall, waduh nggak ada capek-capeknya. Terus aja tuh sambil dia gerak-gerak atau apa, itu nggak ada capeknya. Beda sama orang introvert. Sebenarnya orang introvert itu sama aja kayak yang lainnya, bisa ketawa-ketawa, ketiwi macam-macam, hahihi gitu. Cuman bedanya dia tidak sembarang orang ketawa-tawanya, hebohnya, menampilkan diri sendirinya nggak sembarang orang gitu. Dia ini hanya dengan orang-orang yang memang sudah dia percaya dan sudah dekat dengan dia gitu. Karena kan memang kalau orang nanti deh pas ekstrovert ya dijelasin ya. Nah, apalagi sih tuh ciri-cirinya? Bisa menjadi pendengar yang baik, udah jelasin tadi ya. Bekerja dengan baik sendirian. Nah, ini kalau orang introvert itu agak kurang cocok kalau dia bekerja kelompok gitu. Sebenarnya bukannya dia nggak bisa, dia sebenarnya bisa, tapi dia akan lebih menyukai ketika dia harus bekerja sendiri gitu. Ketika dia bekerja dengan tim, aduh nggak tahu deh, pusing deh dia, kayak nggak dapet imajinasi aja gitu. Tapi ketika dia harus, nih kamu tugasnya begini, kamu tugasnya begini, nah dia akan mengerjakan dengan baik gitu. Jadi dia akan bekerja sendiri, tinggal dikasih tugasnya apa nih, tinggal disatuin ya sama yang lainnya gitu. Beda sama orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu, aduh pokoknya senang banget ya dia mah kalau lagi rame banyak orang, ketemu orang baru langsung disapa. Ketemu orang baru langsung disapa, misalnya namanya siapa, habis dari mana gitu. Aduh beda. Kalau orang introvert enggak deh, kalau kecuali orang itu bukannya dia nggak bisa, tapi ketika orang itu tidak bertanya kepada kita, ya lebih baik diem aja gitu. Kecuali kalau orang itu nanya, ngajak ngobrol, ya kita juga bisa ngobrol gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Situ ada ciri-ciri ekstrovert. Coba baca lagi. Tertarik dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, terbuka dan seringkali banyak bicara, mudah mendapat teman, mengatakan apa yang mereka pikirkan, tertarik dengan orang-orang baru, problema dapat diselesaikan dari luar, menghargai berbagai hubungan, senang bersosialisasi dengan orang baru, suka dengan keramaian, mudah dalam bergaul, senang berbicara dibanding mendengar. Ya, di sini tadi kan udah jelasin yang sebelum-sebelumnya juga kan, ini tertarik dengan apa yang ada di sekitar. Jadi dia tuh selalu suka apa yang ada di depan dia, karena dia tuh ekspresif gitu, melihat wah kenapa ada apa rame-rame, kenapa tuh, langsung apa pokoknya dia langsung senang deh kalau ada yang di depan dia tuh, langsung dia menyikapinya dengan antusias gitu kan. Nah, mudah mendapat teman. Karena kenapa orang ekstrovert mudah mendapat teman? Karena dia tuh dengan orang baru ketemu aja nih, dia langsung percaya diri, langsung pede, langsung bisa basa-basi, pintar basa-basi gitu. Nah, beda sama orang introvert. Kalau orang introvert, dia nggak suka basa-basi. Bahkan untuk ngobrol sama orang aja tuh, introvert dan ekstrovert itu sangat beda gitu. Kalau orang ekstrovert tuh ngomong apa aja, bahkan ngomongin yang nggak jelas aja bisa diomongin gitu, ketawa macam-macam. Kalau orang introvert enggak, dia ngomonginnya hal-hal yang penting aja gitu, tentang masa depan, tentang ya gimana ya nanti ya, begini-gini ya, sekolah gimana ya, kalau kita udah lulus gimana ya gitu. Beda sama orang ekstrovert. Orang ekstrovert itu apa aja deh diomongin pokoknya gitu ya. Mengatakan apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau orang ekstrovert itu tadi dibilang dia itu ceplos-ceplos. Jadi ketika apa yang ada di pikirannya asal ceplosin aja dong ngomong. Beda sama orang introvert. Kalau orang introvert dia akan lebih memikirkan berapa kali lipat lagi untuk mengatakan apa yang ada di pikirannya. Karena banyak pertimbangan-pertimbangan. Kebanyakan mikir intinya kalau orang introvert itu. Nah, problema dapat diselesaikan dari luar. Ya, ini bisa kerja sama orang lain juga. Beda sama orang introvert. Kalau orang introvert itu ketika dia punya masalah, dia berusaha tidak akan menceritakan kepada orang lain. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika masalahnya sudah kelar, sudah selesai, baru deh dia cerita
sama orang lain. Tapi ketika pokoknya dia merasa susah aja untuk cerita masalahnya itu gitu, karena yang paham masalahnya itu adalah dia sendiri gitu. Karena kadang-kadang masalahnya itu apa ya, seakan-akan kayak berantem sama pikirannya sendiri gitu. Paham ya sampai sini ya? Senang bersosialisasi dengan orang baru, ya itu ekstrovert. Suka dengan keramaian beda sama orang introvert tadi ya. Tapi bukan berarti orang introvert itu orang yang tidak bisa bergaul, bukan tidak bisa, tapi mereka itu lebih pilih-pilih gitu. Nah, ketika misalnya orang introvert ini disuruh heboh, bisa nggak sih? Jelas bisa. Kalau kita suruh dia, ayo coba dong nyanyi dong, coba sambil nari-nari, bisa. Nah, orang extrovert ini dia kan suka ceplas-ceplos, ketawanya nyablak banget gitu. Nah, ketika disuruh kalem, misalnya lagi ada rapat penting, disuruh kalem bisa nggak? Ya bisa. Semua tergantung kondisi gitu. Ya, seperti itu. Senang berbicara dibanding mendengar. Tadi sudah dijelaskan, oke? Nah, di sini coba lebih baik mana kira-kira? Menurut kalian lebih baik mana? Extrovert atau introvert? Apa? Tidak ada yang harus dibandingkan sebenarnya, karena introvert dan extrovert itu termasuk ke dalam kepribadian, yang dimana kepribadian itu punya kelebihannya masing-masing dan juga punya kekurangannya masing-masing. Kalian nggak usah gimana ya, ada yang beranggapan bahwa orang-orang ekstrovert itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya kerjaan bagus, sedangkan orang introvert itu adalah karena orang-orang mikirnya orang introvert ini tidak bisa bergaul, jadi dia tidak punya pekerjaan yang baik gitu. Tidak usah takut kesuksesan akan diambil oleh orang-orang ekstrovert, enggak. Banyak orang-orang sukses di luar sana yang dia tuh termasuk orang yang introvert gitu. Kayak misalnya penulis, kan orang pelukis juga dia membutuhkan tipe-tipe yang introvert gitu, yang kalem, yang agak pendiam gitu. Kalau misalnya kita ngelukis tapi kitanya pecicilan gimana? Nanti lukisannya berantakan, ya kan? Nah, itu dia. Terus jadi intinya adalah kepribadian introvert dan extrovert itu ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Kita nggak usah lah berlomba-lomba, misalnya yang tadi introvert jadi pengen jadi extrovert lah, atau yang tadi extrovert pengen jadi introvert gitu. Nggak usah seperti itu, karena kepribadian kita itu sudah bawaan dari lahir. Kita bersyukur semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Kalaupun memang misalnya lingkungan kita yang mengharuskan kita berubah gitu, misalnya kita tadinya pemalu, nggak suka ngobrol sama orang lain, nah tapi lingkungan kita semuanya aktif gitu, akhirnya karena kita juga ingin dianggap di lingkungan tersebut, akhirnya kita coba deh jadi orang yang aktif gitu, ngobrol sama orang lain, menjadi lebih terbuka, ya nggak apa-apa selagi itu tidak membebani diri kita sendiri gitu. Tapi kalau emang kita ngerasa, aduh capek banget deh kebanyakan ngobrol itu gitu, karena memang introvert itu tidak terlalu suka yang namanya basa-basi sama orang lain gitu, beda sama ekstrovert gitu. Nah, yang lebih bahaya adalah ketika orang tersebut sudah ekstrovert kan yang tadinya aktif, ceria, selalu ekspresif gitu kan ya. Terus tiba-tiba dia jadi pendiam, jadi tidak suka ngobrol sama orang lain gitu. Nah, itu yang harus dicari tahu, karena bisa jadi entah dia ada masalah atau misalnya ada luka-luka masa lalu, luka-luka batin lah ya, yang belum terselesaikan. Nah, itu yang harus dibantu gitu ya. Jadi selagi memang tidak membebani, silahkan kalian ambil yang baiknya aja di setiap kepribadian gitu. Dan kalian tidak usah khawatir bahwa misalnya kesuksesan itu pekerjaan yang sukses akan dimiliki oleh orang-orang yang ekstrovert. Enggak juga gitu. Orang ekstrovert bersyukur karena orang ekstrovert itu punya kelebihan, dia lebih menyukai interaksi sosial, dia lebih senang ngobrol sama orang lain gitu, akan mudah banget kalau ngobrol sama orang lain. Kalau orang lagi
ngobrol baru ketemu dia langsung nyambung dan bisa ngobrol enaknya gitu. Beda dibandingin orang introvert akan lebih milih-milih ketika ketemu orang baru gitu. Nah, tapi dengan orang ekstrovert ini suka interaksi sosial, belum tentu kemampuan interpersonalnya itu bagus, belum tentu kemampuan interpersonal itu baik. Nah, kemampuan interpersonal ini bisa dipelajari oleh siapapun, entah kepribadian introvert atau ekstrovert, seperti itu. Jadi, orang ekstrovert juga sebenarnya ada apa ya, kayak gak enaknya juga gitu. Misalnya kayak tadi, dia sebenarnya walaupun dia menyukai interaksi sosial, dia mudah untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, tapi kalau misalnya kemampuan interpersonalnya dia kurang baik atau komunikasinya juga kurang baik, tentu akan buruk juga gitu. Nah, makanya semuanya juga bisa belajar tentang interpersonal seperti itu. Tadi tentang pekerjaan, nggak usah khawatir karena memang banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana ternyata kebanyakan adalah, bukan kebanyakan, ada juga ya setengah-setengah lah ya, mereka yang sukses-sukses itu adalah yang memiliki kepribadian introvert. Orang-orang yang sering kita tonton di TV, di YouTube itu memiliki kepribadian introvert gitu. Jadi kita tidak beranggapan bahwa orang yang tampil di TV, orang yang ketawa ketiwi di TV, yang menjadi host atau yang ngelawak, itu berarti dia punya kepribadian ekstrovert tuh. Kita pernah nggak sih kita ngelihat di YouTube atau di Instagram, orang-orang yang lucu itu semuanya sering ngelawak di Instagram. Ya Allah, ribet banget sama Instagram. Di Instagram mereka gitu. Tapi ketika kita misalnya mereka mengadakan pertemuan gitu, terus kita ngerasa kok orangnya pendiam ya, kok si ini ternyata pendiam ya, pas ketemu kok gak banyak ngomong gitu, dia cuma duduk, gak terlalu nyapa para fansnya gitu. Karena memang kan kalau orang yang introvert nih, misalnya mereka bikin video seperti ini nih, kan gak banyak orang yang ngelihat, mereka akan lebih percaya diri gitu. Nah, ketika memang mereka sudah harus bertemu dengan orang lain, misalnya sudah turun dari panggung, nah mereka akan menjadi diri mereka sendiri gitu. Itu karena tuntutan pekerjaan. Jadi banyak di sana para pelawak-pelawak gitu. Bahkan ada juga katanya Michael Jackson itu termasuk orang yang introvert. Dia heboh di panggung, ketika turun ya udah, dia menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi kalian tidak usah khawatir, bisa juga kalian menjadi accounting manager karena berhubungan dengan hitung-hitungan itu untuk orang-orang introvert. Jadi kalian tidak perlu khawatir, kalian bisa bekerja yang berhubungan dengan komputer. Jadi kalian cuma berhubungan dengan komputer gitu, walaupun kita pasti akan berhubungan dengan orang lain, cuman akan lebih banyak akan berhubungan dengan komputer. Itu cocok banget untuk orang-orang introvert seperti itu. Dan untuk orang ekstrovert bersyukur karena sudah punya kemampuan interaksi sosial, sehingga harus digali lagi bakatnya, kemampuan interpersonalnya digali lagi, itu akan menjadi lebih baik lagi ya, seperti itu ya. Dan yang paling penting dari materi introvert dan ekstrovert ini adalah semuanya introvert dan ekstrovert itu ada baiknya dan ada buruknya. Jadi yang membedakan nih, orang kalau misalnya kita lagi nongkrong nih, misalnya ada 10 orang nongkrong, ada orang introvert, ekstrovert, macam-macam ngumpul. Bedanya kalau orang ekstrovert itu mau ngobrol ketawa ketiwi sampai sejam, 2 jam, dia nggak akan ada capeknya. Dia terus aja ngobrol, dia terus aja gerak-gerak, main apa-apa, nggak ada capeknya gitu. Nah, orang introvert ini dia bukannya nggak bisa untuk gabung untuk ngebanyol sama teman-temannya. Jadi semua ekstrovert dan introvert ini mereka bisa ketawa ketiwi macam-macam, kayak bersikap kayak udah gila banget gitu kan pokoknya kalau lagi main sama teman-teman. Tapi yang membedakan adalah kalau orang ekstrovert ini nggak pernah ada capeknya, kalau orang introvert ini ketika dia sudah ngelawak atau macam-macam, dia ada waktu untuk diam dulu sebentar. Jadi ketika yang lainnya masih ketawa-tawa, masih ngobrol macam-macam, masih ya pokoknya begitulah, mereka akan diam dulu, entah misalnya main HP, diam dulu sendiri gitu. Nanti ketika dia itu diamnya dia sedang mengumpulkan energinya gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi ketika dia udah ngerasa main HP-nya udah cukup, misalnya udah terkumpul energinya, dia bisa lagi ketawa-tawa lagi gitu. Bedanya cuma di situ doang. Jadi kalau orang introvert itu ketika
mendapatkan energinya itu, cara mendapatkan energi orang-orang introvert itu adalah dengan dia sendiri. Dengan dia sendiri, maka dia akan terkumpul energinya, dia akan semangat lagi. Kalau dia ketemu banyak orang, itu akan membuat dia pusing dan cepet capeknya. Dah, bedanya kalau orang extrovert, dia nggak bisa kalau misalnya dia harus sendiri. Kalau dia sendiri, dia akan merasa energinya terkuras, maka dia harus keluar, harus bertemu dengan orang lain, maka semangatnya dia, semuanya energinya akan hadir lagi. Seperti itu. Jadi yang membedakannya sebenarnya intinya adalah di cara mendapatkan energinya. Oke, kalau orang introvert dia butuh waktu sendiri, kalau orang extrovert dia butuh orang lain untuk mendapatkan energinya. Seperti itu, oke? Jadi ya nggak usah khawatir gitu. Kayak misalnya di tempat rame, tempat kondangan, kalau orang ekstrovert itu nggak cukup dia cuma salaman sama pengantinnya doang tuh, dia pasti salaman sama pengantin, habis itu kalau ada orang yang dia kenal dia langsung nyamperin, gimana kabarnya, apa pekerjaannya, ngobrol, tiap ada orang dia ibaratnya dia samperin gitu, ketemu sama keluarganya nanya-nanya, ini sepupunya si ini ya pengantinnya ya, ini segini ya, pokoknya terus aja dia ngomong. Beda sama orang introvert itu kalau misalnya di tempat rame kayak tadi kondangan, ya udah datang makan duduk, kalau nggak ada yang ngajak ngobrol ya dia diem aja gitu, kecuali kalau ada yang ngajak ngobrol ya dia bisa ngobrol, cuman dia emang karena tipenya tidak suka basa-basi, jadinya mendingan diem aja gitu, nggak usah banyakan ngomong sama orang-orang, karena dengan suasana rame aja itu udah membuat dia ngerasa capek gitu. Makanya ditambah lagi kalau dia ngobrol sama orang lain dan itu ngobrolnya lama, itu makin dia terkuras energinya. Beda sama orang ekstrovert yang sangat energinya banyak banget kalau sampai dia harus ketemu banyak orang gitu. Kalau dia cuma sendirian dia akan lemes. Nah, beda kalau orang ekstrovert, makanya dia seneng banget di tempat rame karena dia bisa ketemu banyak orang di situ. Bisa ngajak ngobrol orang siapa aja yang ada, basa-basinya pinter. Beda sama orang introvert ya, gitu ya. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian tulis di buku setelah kalian melihat materi ini yang Ibu jelaskan. Menurut kalian ini tipe kepribadian apa? Ataukah introvert ataukah extrovert? Kalian tulis, Bu, saya kepribadiannya ini introvert, saya kepribadiannya extrovert. Dan kenapa? Jelasin. Kenapa kalian berpikir bahwa kalian punya kepribadian tersebut? Kalian jelasin, karena saya begini-gini, Bu. Dan ceritakan apa pengalaman yang pernah kalian dapetin gitu. Misalnya dari kenapa kalian bisa berpikir kalian itu introvert atau extrovert. Oke? Paham ya? Oke. Mungkin materinya cukup sekian, nggak usah banyak-banyak. Banyak nggak sih? Semoga nggak banyak ya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Ini Ibu udah berusaha banget loh pakai lampu-lampu biar terang, gini-gini, sahur-sahur buatnya. Jadi kalian diusahakan harus paham, dibaca-baca PowerPoint-nya udah Ibu kasih. Jadi kalian bisa sambil dilihat PowerPoint-nya, sambil didengerin juga materinya. Oke? Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga puasanya kita semua lancar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.